apa nih? Saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohaji Andini dari Fakultas Kesehatan Ayurweda. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca berarti 5 dan nidana adalah metode diagnostik. Jadi Ayurweda menggunakan 5 jenis alat evaluasi yang dikenal dengan panca nidana ini untuk mendiagnosis suatu penyakit. Diagnosis adalah aspek yang sangat penting dalam Ayurweda. Sesuai dengan diagnosis, Ayurweda melibatkan identifikasi penyebab penyakit. Diagnosis yang tepat adalah ciri penting pengobatan penyakit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, gaya hidup, dan beberapa faktor eksternal lainnya. Karena Ayurweda memperlakukan sesuai dengan prakriti seorang individu, maka diagnosis yang tepat diperlukan untuk mendapatkan masukan obat yang akurat. Pada dasarnya, Ayurweda percaya bahwa penyakit terjadi karena ketidakseimbangan tiga komponen vital yang dikenal dengan tridosa, yaitu Wata, Pitta, dan Kapha. Ketidakseimbangan tridosa dapat terjadi karena pola makan dan gaya hidup yang tidak tepat, dan perlu didiagnosis dengan tepat untuk pengobatan penyakit tertentu. Bagian-bagian panca nidana ada 5, yaitu nidana, purwarupa, rupa, upasaya, samprapti, yaitu mempertimbangkan faktor penyebab penyakit seperti pola makan, gaya hidup, faktor lingkungan sebagai sumber penyakit yang secara keseluruhan menyebabkan ketidakseimbangan dosa. Faktor penyebab dengan jenis dosa yang berhubungan dengan penyakit dalam Ayurweda, nidana pariparjana atau menghindari penyebab dianggap sebagai pengobatan pertama di sebagian besar penyakit. Dalam kasus ketidakpastian tentang diagnosis gangguan apapun, analisis nidana atau faktor etiologi akan membantu untuk memperjelas keadaan penyakit. Misalnya, dalam kasus Wata dapat dirusak oleh satu atau lebih faktor seperti sitaguna atau kualitas dingin, ruksaguna atau kualitas kering, kasaya rasa atau rasa sepat, katu rasa atau rasa pedas, ativayama atau olahraga berlebihan, dan awarana atau gangguan aktivitas Wata oleh elemen tubuh lainnya. Pengetahuan tentang masing-masing faktor etiologi yang memperburuk Wata akan membantu dokter untuk membuat prognosis yang baik, membuat diagnosis penyakit yang tepat, menghubungkan penyebab dengan penyebab efek atau penyakit dan gejala, membantu pasien untuk menghilangkan penyebab dan membuat protokol pengobatan yang tepat. Bentuk pengobatan terbaik yang paling sederhana adalah menghindari faktor penyebab yang bertanggung jawab atas penyebab penyakit dan merupakan langkah utama untuk mencegah patogenesis lebih lanjut. Pemahaman tentang nidana membantu dokter untuk menasehati pasien untuk menjauhi faktor makanan, aktivitas yang bertentangan dengannya. Pertimbangkan tanda dan gejala awal penyakit. Gejala-gejala ini dapat disebut sebagai gejala peringatan untuk penyakit tertentu dan muncul sebelum gejala yang diperburuk lainnya muncul. Setiap penyakit memiliki tanda awal yang spesifik, dan pendekatan purwarupa percaya bahwa banyak penyakit mungkin memiliki tanda dan gejala yang serupa, tetapi ciri awalnya akan bervariasi sehingga penyakit dapat didiagnosis secara akurat pada awalnya dan diobati dengan tepat. Jika dua penyakit memiliki nidana yang identik, maka purwarupa membantu dalam membuat diagnosis yang benar. Misalnya, Acarya Canaka menceritakan dalam Cikitsa Astana bab 17, nidana dari Hika dan Swasa adalah identik. Di sini penyakit akan didiagnosis di dalamnya. Purwarupa awasta atau tahap
dengan bantuan khusus gejala prodromal seperti rasa berat di tenggorokan dan dada, rasa sepat di mulut, dan suara gemericik perut adalah gejala prodromal dari hika. Sementara keras di usus, nyeri di sisi kompresi masuk daerah jantung, dan kehilangan napas dalam gejala prodromal dari swasta. Untuk diagnosis banding, jika warna urin kuning atau bercampur dengan darah dihilangkan melalui urin tanpa manifestasi gejala prodromal dan tanda premesa atau diabetes, pasien tersebut tidak boleh didiagnosis sebagai prameha rogi atau diabetes. Sebaliknya, diagnosis sebagai rakta pitta atau gangguan pendarahan. Untuk pengobatan penyakit dengan bantuan pengetahuan purwarupa penyakit, kita dapat mendeteksi penyakit pada tahap dan rencana lebih awal, yaitu sebelum manifestasi penyakit yang sebenarnya. Pengobatan dapat dimulai untuk mencegah manifestasi penyakit lebih lanjut. Prognosis penyakit. Jika jumlah gejala prodromal sedikit, maka penyakit mudah disembuhkan. Jika purwarupa bermanifestasi dengan intensitas sedang, maka penyakit sulit disembuhkan. Jika semua fitur prodromal pada pasien, maka penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Rupa suatu penyakit menunjukkan permulaan proses manifestasi yang sebenarnya. Saat rupa muncul, penyakitnya akan menjadi lebih jelas dan didefinisikan dengan gejala jelas. Patogenesis menimbulkan berbagai macam gejala penyakit. Gejala dan dosa ini berkaitan dengan satu sama lain secara tidak terpisahkan penyakit. Karenanya, patogenesis yang terjadi di dalam tubuh diekspresikan secara eksternal sebagai gejala penyakit itu, yaitu ingin menunjukkan penyakit spesifik dengan manifestasikannya gejala spesifik penyakit itu. Misalnya, sensasi terbakar di bahu, sisi dada, tangan, kaki, dan demam adalah gejala utama tuberkulosis. Buang air kecil tidak bersih yang berlebihan di prameha atau diabetes. Dengan melihat tanda utama dan gejala penyakit, kita dapat mendiagnosis penyakitnya. Misalnya, distensi perut, suara gemericik di perut, edema di kaki dan tangan, kekurusan adalah tanda dan gejala utama udara roga ascites. Untuk diagnosis penyakit dengan mengamati tanda-tanda riwayat pasien secara rinci, kita dapat mendiagnosis penyakit yang dimilikinya. Tanda dan gejala serupa misalnya batuk dan TBC, nyeri bertambah parah setelah mengkonsumsi makanan, dan nyeri hilang setelah asupan makanan. Hanya sedikit gejala umum yang terjadi. Untuk prognosis penyakit, jika semua gejala penyakit diproduksi, maka itu penyakit sulit disembuhkan. Ketika pasien sembuh dari gejala yang dan merasakan nyaman pada diet dan obat-obatan, maka faktor pereda ini disebut upasaya. Bantuan tidak hanya bersifat sementara, gejala-gejalanya harus seperti itu dikurangi secara permanen. Misalnya, air dingin memberi kelegaan, sensasi haus dan kepanasan dalam waktu singkat, tetapi kemudian memperburuk kondisi. Ini tidak termasuk upasaya. Dan berlawan dengan ini, faktor yang memberatkan disebut anupasaya. Faktor membantu dalam membuat diagnosis yang benar, yang melegakan. Faktor-faktor memiliki sifat yang berlawanan dengan penyebarnya penyakit atau penyakit itu sendiri atau keduanya. Dalam 3 dosa, 7 datu, dan 3 mala, dalam keadaan normal atau seimbang, tidak ada penyakit yang terjadi. Ketika faktor etiologi mengganggu ini keadaan seimbang, maka penyakit akan terwujud. Itu perubahan yang terjadi dalam tubuh sejak inisiasi faktor etiologi. Manifestasi gejala kolektif dikenal sebagai samprapti atau patogenesis.
Para dosa didosa karena berbagai sebab tersebut bergerak ke berbagai area dalam tubuh tergantung atas penyebab atau jenis kerusakan dan arah atau jalur yang diikuti oleh dosa yang rusak pada penyelesaian di tempat yang rusak atau organ dan menghasilkan berbagai penyakit. Misalnya ketika dosa menetap di abdomen, mereka menimbulkan perut kembung dan tumor dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, setiap komponen pancanidana secara individu maupun kolektif membantu diagnosis suatu penyakit. Jika satu komponen menunjukkan suatu penyakit, maka aspek pancanidana lainnya mengkonfirmasi diagnosisnya. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.